Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhat talaba, kaifa halukumul yawm? La'allakum fi khair wa la'allakum fi amanillah. Ya, nuwasil darsana fi sirah wa wasalna ila al-muqata'ah al-'amah, ya, al-muqata'ah al-'amah. Kita telah sampai pada pembahasan mengenai al-muqata'ah al-'amah, yaitu boikot, ya. Dan muqata'ah al-'amah ini itu terjadi pada tahun 7 dari Bi'atsah, ya, pada tahun ke-7 dari Bi'atsah. Dan ini berjalan kurang lebih sampai 3 tahun. Ya, boikot ini terjadi ya terhadap kabilah Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim. Ya. Sekarang kita masuk pada pembahasan mengenai akhirul muqata'ah al-'amah. Ya, berakhirnya boikot. Ya. Berakhirnya boikot. Kenapa boikot tersebut berakhir? Yaitu sebabnya adalah yang pertama aswatu sibyan bil buka. Yang pertama adalah banyaknya suara anak-anak yang menangis, ya. Jadi ya, orang-orang Quraisy ya, banyak mulai mendengar ya banyak suara anak-anak yang menangis, entah itu karena lapar, karena sakit, karena mereka diboikot. Ya, tidak boleh ada yang beri makan, tidak boleh ada yang ini ya, dan itu, tidak boleh komunikasi, yang ngomong, yang berbicara, ya nggak boleh, pokoknya diboikot. Ya. Maka di tahun ketiga ya, dari boikot tersebut, ya mulai ya anak-anak ya sering menangis, ya mulai banyak yang menangis. Ya, kemudian yang kedua sebabnya adalah al-asaf bil aqarib, ya, merasa kasihan dengan kerabatnya. Ya, jadi meskipun boikot ini ya kepada dua kabilah ya, Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim ya, tapi juga ya kabilah ini ada hubungan kekerabatan dengan kabilah yang lain ya, kabilah saudara, tidak keponakan dan sebagainya. Ya, maka ya, secara otomatis secara manusiawi pun ya orang akan merasa kasihan, ya, kan merasa ibah ya, bagaimana kita tega yang melakukan hal seperti ini kepada ya, saudara sendiri, ya, dan apalagi mereka ya, masih Quraisy, ya, sama-sama turunan dari Quraisy. Kapan muqata'ah ya, boikot ini berakhir? Yaitu terjadi pada tahun ke-10 dari Bi'atsah. Ya, mulai boikot ya terjadi pada tahun 7 dari Bi'atsah dan berakhir pada tahun ke-10 dari Bi'atsah. Ya. Kemudian siapa? Ya, An-Nafid ya mulai ingin menghapuskan boikot tersebut. Ya. Orang-orang yang memulai ingin mencabut ya piagam boikot tersebut, yaitu diantaranya ada 5 orang. Yang pertama ada Hisham bin Amr bin Al-Harith. Ya, kemudian ada Al-Mut'im bin Adi. Ya, kemudian yang ketiga ada Zuhair bin Umayyah. Ya, yang keempat ada Abul Bakhtari bin Hisham. Ya, kemudian yang terakhir ada Zum'ah bin Al-Aswad. Ya. Nah, 5 orang inilah yang ingin menghapuskan ya piagam boikot tersebut dan ingin mengakhiri ya boikot tersebut. Ya. Tapi ketika mereka ingin mencabut ya piagam tersebut, ingin mengakhiri boikot, ya mereka masuk ya ke dalam Ka'bah dan dilihatnya di dalam Ka'bah tersebut ada al-ardo. Ya, al-ardo itu rayap. Akalat al-ardo as-sahifata. Ya, rayap sudah memakan piagam boikot tersebut. As-sahifa ya piagam. Ya, piagam boikot.
Jadi ya ketika 5 orang ini ya ingin merobek ya piagam boikot yang ditempel di Ka'bah, ingin mengakhiri boikot ya, dan ketika mereka masuk ya mereka pun kaget ternyata piagam tersebut ya sudah robek, ya sudah habis dimakan oleh rayap. Tapi kurang lebih itu ya ini adalah kisah tentang boikot yang terjadi di zamannya Nabi Muhammad SAW ya di awal-awal ya bisa dibilang masih awal ya, dakwah meskipun sudah berjalan 7 tahun. Ya, ya maka di sini kita bisa mengambil ibrah ya, bahwa yang pertama adalah kecerdasan Abu Thalib ya ketika ya untuk mengantisipasi ya boikot ini, yaitu diantaranya adalah beliau mengumpulkan ya seluruh Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim ya di Syia' ya di lembah miliknya ya agar mengetahui siapa yang belum makan, siapa yang sakit, siapa yang ini. Ya kemudian yang kedua ya ini ya dalam melakukan pembelaan terhadap yang hak ya, pasti ada banyak sekali tantangan, rintangan ya, dan ini pun terjadi kepada Nabi ya, bahkan ya kabilah ya marga dari Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim ini belum seluruhnya muslim ya, ada di antara mereka yang masih kafir, masih musyrik ya, tapi mereka mau ya membela Nabi Muhammad SAW ya, kalau orang kafir karena kerabat ya hamiyah ya, kalau muslim otomatis karena kecintaan mereka kepada Nabi ya, dan yang mereka dapatkan pun ya, seperti itu adalah tantangan ya, tapi kemudian pada akhirnya ya kesulitan tersebut akan berakhir. Ya maka antum ya, jangan khawatir ya, jangan takut ya dalam menjalankan sunnah ya, itu sudah pasti ya akan ada orang juga yang menentang itu atau menghina dan lain sebagainya ya, tapi itu tidak akan lama ya. Dan kurang lebih itu ya, silakan antum coba searching lagi ya, cari-cari referensi yang lain mengenai boikot ya yang terjadi terhadap Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim. Itu kurang lebih ya, syukran lakum wa barakallahu fiikum, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.